Hai semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi, jumpa dengan Maya di sini. Teman-teman apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan juga baik ya. Amin. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian gak ketinggalan info dari aku. Dan selamat menonton! Di video kali ini aku mau melakukan food preparation lagi ya. Seperti biasa, sayurannya aku beli secara online yaitu di kedai Mart dan juga di Sayur Box. Yang pertama aku bongkar ini adalah sayuran yang aku beli dari kedai Mart. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini kalau aku membeli jeruk, membeli bayam, beli kangkung, beli sawi, beli sawer oyong, dan juga ada sayuran-sayuran lainnya. Belanjaan kali ini agak banyak ya teman-teman, karena aku berencananya untuk 2 minggu. Tapi kayaknya sih ini udah terlalu over, jadi bisa jadi ini lebih dari 2 minggu. Nah, ini aku juga beli wortel. Wortelnya itu kemarin lagi murah banget, jadi di sini aku beli 3 kilo gitu ya. Dan bisa dilihat kalau kondisinya tuh lagi bagus-bagus banget ya. Kemudian ini aku buka dulu yang dari sayur box sebentar. Kalau ini isinya hanya satu box aja ya teman-teman, tapi dia lebih besar ukurannya, 2 kali lipat daripada kardus yang dari kedai Mart. Nah, kenapa aku langsung buka? Karena aku beli ayam di sini teman-teman. Jadi aku beli ayam 4 kilo dan itu adalah ayam fillet semua. Kalau nggak segera dibuka, takut nanti ayamnya itu langsung rusak gitu kan. Karena kan perjalanannya aja sudah makan waktu. Ditambah lagi kalau langsung ketutup seperti ini, tidak segera dibuka, nanti bisa rusak. Dan selain ayam, aku juga membeli ada gula, ada cabai, ada buah. Di sini aku beli buahnya itu buah mangga. Kemudian ada tepung terigu juga yang aku beli. Nah, packaging dari ayam yang dikirim oleh Sayur Box seperti ini ya teman-teman. Jadi dia tuh ketika sampai di aku kondisinya tuh masih beku banget gitu. Nah, ini bisa teman-teman lihat kalau ini juga kayak ada apa ya, esnya mungkin kali ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, aku lupa namanya. Tapi itu membuat jadi suhunya itu tetap terjaga dengan baik. Kemudian aku mulai memasukkan wortel di sini, dan teman-teman jangan lupa kalau kita melakukan food preparation dan untuk sayur-sayuran yang rencananya akan disimpan dalam jangka waktu lama, kita harus selalu menaruh kain di bagian bawahnya. Dulu sih aku pakai kertas gitu ya, cuma kan sayang ya kalau kertas itu kan. Jadi kemudian aku beralih menggunakan handuk microfiber seperti ini. Ini sudah berkali-kali aku bilang kalau ini tuh harganya tuh murah, pakai banget teman-teman, cuma 1000-an lebih satunya. Dan itu jangan lupa kita taruh di bagian bawah, masukkan bahan sayuran yang mau kita simpan, kemudian kita taruh lagi sebelum tutupnya, baru kita tutup deh gitu ya. Kemudian selain menggunakan box Tupperware, aku juga menggunakan plastik silikon di sini, teman-teman. Jadi plastiknya ini enak banget, dia juga bisa dicuci gitu ya. Jadi kita bisa lebih ramah lingkungan dan suhunya juga terjaga menggunakan itu dibandingkan kita menggunakan plastik klip pada umumnya. Kemudian di sini aku mulai memasukkan tomat hijau ke dalam box Tupperware yang nanti aku akan bagi dua ya teman-teman, karena tempatnya masih ada sisa. Aku akan memasukkan sayur buncis di sini karena biar dia lebih tahan, jadi makanya dimasukkan ke dalam box Tupperware.
Kemudian aku mulai memasukkan toge. Nah, kalau dulu biasanya toge ini aku campur dengan air baru kemudian kita taruh gitu ya di dalam kulkas. Tapi karena sekarang menurut aku kulkasku yang sekarang itu kayaknya suhunya lebih stabil ya. Jadi kalaupun tidak memakai air, toge aku sudah cukup tahan lama dengan cara penyimpanan seperti ini, teman-teman. Berikutnya aku mau simpan sawi, teman-teman. Jangan lupa kalau ada plastik atau karet yang melingkari sayurannya atau masih melekat di sayuran, segera dilepaskan. Kemudian untuk sayuran-sayuran yang sudah jelek dan sudah juga berwarna kuning, jangan ikut dimasukkan ya teman-teman. Ataupun sayuran yang sudah ada ulatnya itu harus segera dibuang. Karena kalau tetap dimasukkan ke dalam box, nanti dia akan membuat sayuran lain yang kondisinya masih bagus juga ikut jadi kuning atau juga ikut termakan ulat ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu taruh handuk microfibernya di bagian atas sebelum kita taruh tutup dari wadah boxnya ya. Hal ini sangat penting karena dia itu di bagian atas akan menahan air yang jatuh dari tutup box. Berikutnya aku mau food preparation untuk ketimun. Nah, jadi aku taruh handuk dulu di bagian bawah. Kalau ini bukan handuk microfiber tapi dia kayak lap berbahan handuk. Nah, aku pakai itu juga. Dia daya serapnya juga cukup baik ya, teman-teman. Masukkan sayurannya. Di situ ketimun aku gabungkan dengan brokoli. Aku beri lagi handuk microfiber bagian atas, baru kita tutup. Berikutnya aku mau bongkar lagi untuk sawi nih teman-teman. Jadi kayaknya aku keklik 2 kali untuk sawinya. Aku agak-agak lupa juga karena ini kemarin belinya. Dan jangan lupa untuk kita bongkar dari plastiknya. Di sini aku juga buka segera untuk kangkung karena kangkungnya sudah mulai agak kuning ya teman-teman. Dan ini aku mulai mau masukkan sayur sawinya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk setiap box pasti aku berikan wadah kain terlebih dahulu sebelum aku memasukkan sayurannya ke dalamnya ya, teman-teman. Berikutnya, ini aku mau food preparation untuk sayur kangkungnya. Yang kuning-kuning dibuang. Tadi kan aku bilang sudah mulai banyak yang agak kuning ya. Jadi yang kuning-kuningnya kita buang, jangan ikut dimasukkan. Terus kalau ada batang juga yang sudah mulai jelek, jangan ikut dimasukkan juga teman-teman. Itu segera dibuang aja. Jadi yang dimasukkan ke dalam box penyimpanan itu adalah sayuran yang masih hijau, segar, dan juga batangnya bagus dan nggak bonyok. Itu sangat penting karena sayuran yang akan kita simpan kan nggak langsung kita masak tuh. Nah, kalau sayurannya sudah jelek, nanti dia akan membuat sayuran yang lainnya di dalam itu jadi ikut jelek dan malah membuat semuanya jadi rusak deh. Berikutnya aku mau masukkan sawi putih teman-teman. Nah, sawi putihnya ini kondisinya juga kayaknya udah nggak yang terlalu bagus banget. Jadi di sini aku buang-buangin bagian-bagian daun yang udah jelek dan juga berulat ya, yang udah bolong-bolong. Dan kita simpan bagian yang bagusnya dan baiknya saja. Nah, sawi putih ini adalah jenis sayuran yang tahan cukup lama teman-teman. Aku udah punya sawi putih dari 2 minggu yang lalu, hampir 3 minggu kalau nggak salah. Tetapi kondisinya tuh sampai hari ini masih sangat bagus sekali. Nanti aku tunjukkan ya ketika aku buka untuk kulkas aku.
Berikutnya aku food preparation untuk bayam teman-teman, sama seperti kangkung tadi ya, aku menggunakan gunting di sini karena ini belanjaannya tuh banyak banget. Jadi aku tuh udah bener-bener capek banget sebenarnya ya mulai food preparation ini, karena untuk sayur-sayurannya aku beli lebih banyak daripada biasanya. Jadi untuk lebih mempercepat prosesnya, aku pakai gunting aja teman-teman. Bisa pakai pisau atau pakai tangan lah ya kalau mau potek-potekin kangkung ataupun bayam, biasanya kan seperti itu ya. Next, berikutnya ini adalah lemon lokal yang aku beli dari kedai Mart. Jadi yang namanya jeruk nipis atau jeruk lemon itu pasti akan selalu ada stoknya di rumah ya teman-teman, karena memang aku sama suamiku kita biasa konsumsi untuk minuman gitu. Jadi setiap kali belanja itu pasti kita akan beli. Nah, jadi aku masukkan di dalam plastik silikon seperti ini dia akan cukup tahan lama gitu ya, karena aku udah punya yang sebelumnya 2 minggu lalu aku belanja itu dan masih ada, kondisinya pun masih oke hingga saat ini. Berikutnya ini aku mau food preparation untuk oyong, dan karena memang oyong ini kan panjang, nggak cukup tempatnya, aku potong bagi 2, tetapi dengan catatan dia harus segera dimasak. Kalau enggak nanti ujungnya itu kayak jadi kering gitu, biasanya gitu ya teman-teman, atau jadi kayak menciut lah gitu. Berikutnya ini adalah kangkung lagi teman-teman. Jadi karena kemarin itu dia murah banget, jadi aku beli 2 juga, sama seperti sawi yang tadi aku beli. Jadi sayuran hijau untuk belanjaan kali ini memang lebih banyak ya daripada yang sebelum-sebelumnya. Berikutnya ini adalah tahu kuning teman-teman. Jadi aku susun di dalam wadah, lalu kemudian akan kita isi dengan air setinggi dengan tahunya. Kemudian bisa kita simpan. Untuk penggantiannya air bisa diganti setiap 2 hari sekali. Kalau kita konsumsinya lebih dari 2 hari ya teman-teman. Untuk jagung teman-teman, ini sudah selesai aku kupas kulitnya dan kita simpan dalam box seperti ini ya. Dan sekarang mari kita lihat untuk sayur-sayuran yang telah aku simpan di dalam kulkasku ya. Di sini bisa terlihat teman-teman kalau video food preparation kali ini memang lebih banyak ya daripada yang sebelumnya, karena kulkasnya juga jadi jauh lebih penuh gitu. Nah, jagung ini sendiri aku beli 3 kilo ya teman-teman. Jadi itu 2 box, di atas itu adalah kangkung. Di bagian bawah ini adalah sayuran-sayuran hijau, tapi ada sawi putih juga nih 2 box yang transparan itu. Bagian bawahnya itu adalah sawi putih yang sudah dari 2 minggu yang lalu. Next, berikutnya di bagian ini juga adalah sayuran-sayuran hijau yang aku sudah simpan teman-teman. Lalu kemudian kita mau lihat di bagian bawahnya lagi ya. Nah, di sini ada tomat, teman-teman. Ini aku masih taruh di dalam kulkas aku karena cuma sebentar aja nih aku taruhnya, karena sebenarnya dia lebih baik disimpan di suhu ruang gitu. Tapi karena aku mau pakai untuk jadi jus, jadi aku mau dinginin dulu biar nanti pakai es batunya juga nggak perlu banyak-banyak. Oke, kita buka box yang berisi sayur-sayuran yang aku simpan di dalam wadah plastik silikon. Jadi seperti ini penampakannya. Inilah oyong. Kemudian ini ada wortel ya, nggak cukup ya tempatnya, jadi aku campurin dengan jeruk lemon. Kemudian itu ada jeruk lemon juga nih teman-teman yang udah aku beli dari 2 minggu lalu, dia masih ada dan kondisinya masih sangat bagus banget. Kemudian itu ada jeruk medan, lalu ini ada jahe juga gitu. Kali ini aku nggak beli jahe karena jahenya masih ada. Dan itu adalah jeruk lemon lokal yang tadi aku masukkan ya. Lalu ini ada wortel 2 buah, kita simpan seperti ini karena memang banyak banget, aku beli sampai 3 kilo. Oke, kita tutup. Itu kapasitas daya tampungnya cukup besar ya teman-teman. Dan di bagian bawah sini aku nggak masukkan dalam box. Ini ada apel dan juga ada mangga. Jadi seperti ini teman-teman. Mangganya juga aku beli yang harum manis sama mangga Indramayu.
Oke, jadi penampakannya seperti ini untuk kulkas aku bagian chiller. Dan di bagian pintu masih bisa terlihat gitu ya, aku ada simpan macam-macam, ada susu, ada saus tiram dan lain-lain. Oke, bagian chiller selesai teman-teman. Sekarang kita mau coba lihat ke bagian dari freezernya. Oke, ini untuk freezernya di bagian atas ini aku simpan untuk daun-daunan ya. Jadi ini adalah daun bawang yang udah aku potong-potong teman-teman. Dan seperti inilah penampakannya yang sudah aku potong-potong daun bawangnya. Jadi untuk video pengambilan gambar yang sudah tersimpan di kulkas ini aku ambil di besok paginya ya teman-teman. Jadi bisa terlihat kalau daun bawangnya itu sudah agak beku ya. Ini daun bawang lagi teman-teman, kemarin itu aku beli 10 ribuan, daun bawangnya banyak banget. Emang sengaja nyetok ya, soalnya kalau kehabisan itu aduh males banget kalau cuma beli ini doang. Sementara kita tuh senang banget pakai ini. Next berikutnya ini adalah jahe. Jahenya tuh udah aku potong-potong. Jadi kemarin itu kan emang kebanyakan ya beli jahenya. Jadi daripada sayang nanti keburu rusak, jadi aku bekuin aja nih teman-teman di freezer. Berikutnya ini adalah daun jeruk. Ini juga udah lama banget ya aku beli ya. Ini udah sekitar sebulanan lebih di dalam kulkas aku simpan di bagian freezer dan penampakannya masih kayak gitu. Ini berikutnya adalah daun seledri, sama udah 1 bulan lebih juga. Ini aku taruh seperti ini di freezer juga. Oke, sekarang kita mau cek lagi untuk daun-daunan juga nih teman-teman sama bumbu dapur. Ini adalah laos atau lengkoas. Aku buat beku ya teman-teman, jadi biar dia lebih tahan lama gitu. Karena sayang juga kalau kebuang terus kalau dia masih kesimpan kan. Dan di sini stoknya agak banyak, adalah daun salam, terus kemudian ada temu kunci, terus kemudian juga ada kunyit. Nah, daun salam ini kayaknya udah 2 bulanan teman-teman aku simpen. Kondisinya masih bagus banget, masih seger banget kalau dikeluarin gitu ya, karena aku simpannya juga udah di freezer dari awal. Berikutnya ini adalah ayam fillet yang tadi aku beli nih dari sayur box, belum sempat aku pindahin ke wadah yang kecil-kecil karena bagian atasnya itu kan juga masih ada stok dari yang sebelumnya ya. Jadi aku rencananya mau aku habisin dulu nih yang di atas gitu, baru kemudian kalau sudah habis stoknya baru deh kita pindahin ke wadah yang kecil-kecil nih yang kemarin baru kita beli. Dan seperti inilah penampilan dari freezernya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah selesai semua food preparation yang aku lakukan untuk sampai 2 minggu ke depan. Mudah-mudahan sih bisa lebih ya. Dan terima kasih banyak sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga ada banyak manfaat yang bisa diterima oleh teman-teman melalui video dari food preparation aku kali ini. Dan sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Thank you for watching. See you soon. Bye-bye.